Straight to the point, eksekusi podcast take one. Reza dan Ahdi kembali lagi di podcast eksekusi. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang corona, fenomena corona saat ini dari mulai kita ke efeknya ke kehidupan sehari-hari sampai ke di masjid di Arab dan sebagainya, nyambung ke sana. Sekarang kita mau bahas tentang kegiatan. Apa sih kegiatan yang mungkin dilakukan ketika sedang social distance seperti dalam keadaan sekarang Indonesia ini? Work from home nah. Ya, WFH dan sebagainya. Dari versi terbaiknya kalian berdua. Mau siapa dulu? Terserah siapa dulu yang ngomong. Sweet aja atau mau gimana? Sini dulu deh. Siapa sih ini? Siapa? Kamu dulu. Ya, kalau gua sih nggak tahu ya, kondisi kayak gini kan membingungkan untuk bekerja gitu sebenarnya gitu. Tapi buat gua yang emang basic kerjanya banyak di rumah, tenang gitu, kayak gitulah. Jadi kalau gua kan emang kerjanya banyaknya di rumah gitu, banyaknya yang ngerjain konten atau jualan online doang gitu. Jadi tidak terlalu membedakan aktivitas sehari-hari dengan biasanya gitu. Cuman ya sekarang ya kita walaupun usaha lagi goyang gimana gitu ya, tetap survive aja. Gimana caranya usahanya tetap berjalan, kayak bikin konten, terus kayak kita sekarang juga bikin video gini gitu ya. Bikin video gini tuh kan salah satu bentuk produktif gitu, karena gua nggak mau, ya nggak bisa dong kita anjing tinggal di rumah diam, udah aja diam cuman buka-buka IG gitu. Kita tuh pengen melakukan apapun walaupun tidak besar, tapi jalanlah gitu, singkat gitu ya. Salah satunya bikin konten-konten di YouTube kayak gini ya, gitulah. Paling aktivitasnya apa lagi coba Ya. Kalau dari versinya Hadi tadi berarti kita bikin konten dan jualan online terjalan. Dari versinya Reza nih. Ya, untuk gua sih emang sebenarnya nggak jauh beda juga ya. Ada beberapa hal yang sama kegiatan. Jadi contoh kayak pembuatan konten gitu, konten-konten di bisnis gitu. Terus ya kita taking video kayak gini. Terus, nah perlu diketahui juga nih, mungkin untuk pelaku bisnis juga mungkin udah banyak yang tahu juga gitu. Dan mungkin untuk yang belum tahu, kita harus siap juga nih setelah virus corona ini berakhir gitu. Karena untuk pelaku bisnis pasti banyak harus strategi baru tuh nanti ketika virus corona ini beres gitu. Gua percaya bahwa ini bakal beres gitu virus corona. Nah, jadi Amin. Entah apa harga yang nanti bakal berubah-ubah, jadi naik dan sebagainya. Jadi hal-hal inilah yang ketika kita social distance ini gitu, yang waktu kita buat memikirkan itu. Satu itu mungkin kalau dari segi bisnis. Terus kalau untuk hobi-hobi gitu, gue juga banyak ada hobi bermusik dan sebagainya. Ya kadang gue lakuin di rumah juga gitu. Karena kadang kalau misal pembuatan konten udah beres, ya akhirnya gue bermusik, bikin video kayak gini gitu. Atau enggak gue masak apalah gitu, yang gue hobi makan juga kan gitu. Oh, masak ya? Ya, babi. Maksudnya enggak, maksudnya kita makan makanan yang tetap halal gitu. Iya. Anda menyebutkan babi tadi ya? Ya enggak, maksudnya babi salah satu yang dilarang gua gitu. Apa sih? Sorry, ini bukan kita bukan bercandain corona. Iya, bukan. Pemanis aja tadi. Pemanis aja biar kalian nggak terlalu kaku dan nggak terlalu ya. Sebenarnya gue juga ini di belakang tuh ada si Agung tuh dia beberapa kali masuk video. Emang kelakuan itu sering, kalau kalian di video tuh sering ngedengar suara-suara anak nyet. Nah itu suara dia itu udah pasti tuh nyet. Kalau misalnya balik lagi ke topik ya, mengarahkan ke pembicaraan hari ini, kita berkegiatan sehari-hari yang penting jangan tidak melakukan apa-apa sih. Iya benar. Kalau dari versinya yang terbaiknya kalian gitu. Coba misalkan versinya teman-teman seperti apa? Tolong komentar di bawah ya. Ya. Gitu. Bukan berarti nih, ini kan yang sekolah, yang bekerja mungkin ya, atau yang mahasiswa itu kan ada sebutannya ya belajar di rumah, bekerja di rumah gitu. Bukan rebahan juga gitu. Tapi ya manfaatin aja kondisi. Sehari-hari kerja, ya sekarang bisa istirahat gitu. Itu tuh dimanfaatkan, sering ketemu keluarga gitu. Produktivitasnya jangan sampai dikurangi juga gitu. Ya, tetap
tetap banyak dilakukan hal-hal walaupun itu tidak perlu money oriented lah. Kalau kita kerja kan fokusnya ke penghasilan. Betul. Ya ini kita nggak perlu ke sana lagi. Ya, corona dan social distance ini kita manfaatkan lah ya. Ya, Ada hikmahnya loh, teman-teman. Ya. Nah, itu berarti gue juga sebenarnya pembicaraan hari ini kita serandom itu ya. Maksudnya Ya. tentang kegiatan sehari-hari dan sebagainya gitu. Jadi bukan tips juga sih, apa ya? Kalau kita seperti itu, cuman teman-teman kalau misalkan bingung, misalkan mau bikin konten atau apa, mungkin pasti ada kendala ya. Ya. Pasti. Pengen bikin video nih cuma ada kendala kayak gimana ya, tolonglah gitu kan. Bisa aja sharing ke kita juga. Banyak kok sekarang mau live streaming Bigo lah, itu juga menghasilkan. Bigo. Hago atau apa ya, banyak kok hal-hal yang bisa dilakuin. Mungkin di situ ada potensi untuk untuk berpenghasilan di situ gitu. Tapi intinya mah gini, setiap orang tuh kan mungkin ya untuk yang udah dewasa atau bekerja, mereka pasti punya hal-hal yang harus direncanakan. Betul. Seandainya virus ini secepatnya selesai gitu. Jadi rencana tadi yang kata Reja itu yang harus kita rencanakan gitu, yang harus disiapkan gitu saat virus ini selesai, aktivitas kembali normal tuh kita jangan sampai ketinggalan langkahnya. Nah itu yang harus kita sikat. Harus percaya kalau ini bakal berakhir gitu maksud gua. Ya, harus yakin. Jadi ya buat teman-teman yang kerja harus percaya bahwa nanti bakal kerja lagi gitu. Benar. Gitu. Jadi segala sesuatu memang harus dipersiapkan saat kondisi Social distance. Social distance ini. Social Distance. ya. Tolong bahasa Inggris diperbaiki ya. Terus Kak, nih gua kan penasaran nih, kalau gua kan emang nggak punya pacar ya, jadi tidak beraktivitas. Terus dengan pacar gitu. Yang punya pacar gimana sih? Apakah harus ada tetap waktu untuk bertemu quality time atau emang yang kayak gitu dikurangin selama lagi kondisi gini? Jawablah, kalian berdua punya pacar. Coba dulu. Lu dulu deh. Kalau gua mah kondisinya udah tahu. Ya gimana orang pacar gua tinggalnya sekompleks sama gua? Oh iya ya udah. Iya. Oh, pacar lu ngekos di kosan yang gua. Iya kan, kita sebenarnya berrelasi banget nih. Dia kerja di perusahaan swasta gitu. Pulang dari sana mah gue tetap bersikap dan bertemu seperti layaknya ada corona, nggak adanya corona aja. Dia datang sebelum masuk kamar gue suruh bersih dulu. Serius itu dari dulu, dari sebelum ada corona. Bersih dulu, elunya bersih juga. Kalau gue mah udah pasti bersih dong. Iya benar. Iya. Kondisi ada di rumah. Gue sekarang lagi di rumah, gitu kan. Nggak mungkin gue di lumpur mandi lumpur gitu kan, nggak kan? Kan kalau dia bertemu orang lain. Iya. Tuh, kalau gue mah ketemu biasa aja. Cuma tetap harus hand sanitizer mana? Ada. Barusan pakai masker nggak? Mana maskernya? Ini ada gitu. Kalau gue bersikap kayak yang sadis tapi emang harus gitu. Iya benar. Lu gimana? Kayaknya lagi ribut. Bukan ribut. Oh, gak ribut. Cuman gue emang gini, emang gue lagi nggak ketemu nih sebenarnya baru semingguan. Tapi gue jujur, gue bukan gara-gara corona ini gitu gue nggak ketemu itu sebenarnya. Emang apa ya? Memang kita lagi ada kerjaan masing-masing aja, intinya gitu. Kalau cetannya masih begini. Cuman maksud gue kayak untuk tidak bertemunya itu, memang gue tidak bertemu tapi bukan karena corona, gue akui loh. Karena gini loh, seminggu yang lalu, anggapnya tingkat corona tuh di gua tuh sepanik ini. Hitungan beberapa hari kemudian tiba-tiba segini. Iya. Jadi kenyataan gua tuh sebenarnya bukan karena corona gitu. Emang coronanya aja memang di lingkungan kita kayak gini. Iya. Jadi akhirnya kayak yang kayak gitu. Padahal sebenarnya gua juga biasa aja. Kalau misalkan gua mau ke rumah ya tinggal ke rumah. Gitu. Ya, berarti kita dari sudut pandang yang udah punya. Kalau lu sebagai yang nggak punya pacar, menyingkapi hal ini gimana sih? Ya kan nggak punya pacar lagi. Mau ketemu siapa Tapi ini? kan tetap segala suatu aktivitas harus tetap cuci tangan lah. Ya. Nggak mungkin lalu gini kan tapi Apa? Hah? cuci tangan. Apa sih? Jangan. Ya Allah. Nyadar nggak sih salah satu positifnya dari bukan karena ini kita cuma maksudnya segala sesuatu Hikmah, kan kita hikmah. harus ada hikmahnya. Ya, Cuci tangan kita semakin rajin. banget lah. Gitu. Apa ya? Bahwa kesadaran kita tuh untuk cuci tangan kan tidak sebesar saat adanya virus ini gitu. Jadi ada positifnya juga. Cuman kita nggak mau ada virus ini gitu. Cuman kerasanya tuh ya semenjak ada virus ini kita jadi rajin cuci tangan. Parah banget, gua baru datang ke rumah kalian barusan Langsung begitu cuci masuk tangan. cuci tangan. Iya gitu. Bener. Gitu. Ya bahkan gua Gak nyuruh kan? Gak nyuruh. Bahkan gua di setiap titik di rumah itu emang udah nyiapin kayak masuk kamar ada hand sanitizer.
masuk kamarnya lah hand sanitizer. Kan di ruang tengah juga gua ada hand sanitizer sampai segitunya gitu. Gua ngekayain yang punya hand sanitizer gitu. Apa? Ya itu Ya, bukan maksudnya dikayain ini dong. maksud gua supaya nggak males aja gitu. Udah nggak ada alasan lagi untuk lu nggak cuci tangan gitu. Iya. Sesuai dengan perintah dari pemerintah. Jangan, terus teman-teman juga jangan kesinggung ya kalau misalkan nih ada teman yang atau ada orang yang kita bertamu ke rumah orang terus kita, bro, cuci tangan dulu atau ya. Itu tuh jangan jadi sakit hati gitu. Itu tuh tolong dimengerti gitu. Itu tuh bukan dalam artian Anda kotor, Anda najis. Bukan gitu, tapi kan gua nggak tahu lu dari mana aja. Tolong saling mengerti gitu. Dan gua juga akan melakukan itu saat gua bertamu ke rumah orang lain. Kayak gitulah. Friend itu nggak perlu apa ya, maksud gua lu tetap friend kok walaupun hal itu dilakuin gitu. Iya, pokoknya gue tadi datang sebelum tos-tosan ya gue cuci tangan dulu ya, sadar aja. Edukasi penting kan. Edukasi penting loh. Edukasi dong. Itu harus diutamakan. Maksudnya gue bisa seperti ini karena edukasi kan. Betul. Iya kan? Iya. Makanya tolong otak dipakai ya. Loh ya maksudnya kan ada media cari Tapi tahu gitu. lu gini gak sih? Corona itu identik dengan batuk. Corona itu identik dengan lu bersin. ya gitu ya. Pernah gak sih lu ngerasa misalkan lu ada kondisi lu pengen batuk biasa, lu batuk biasa misalkan keselak atau misalkan lu ya sakit batuk biasa lah gitu karena lu malamnya makan Coca-Cola gitu, misalnya minum Coca-Cola misal. Tapi lu tuh saking takutnya lu nyebutin itu batuk lu gara-gara takut lu difitnah sama orang, Takut dijudge bahwa lu tuh corona gitu. Wah, Lu ada kepikiran gak sih? banget coy. Iya. Adek gua itu. jadi parno. Adek gua kemarin sakit tenggorokan. Panas dingin. Ya. Pusing. Panik. Bayangin lo jadi gua gimana. Terus dia bilang, "Sekarang besok mau tes darah." Wah, gua langsung merinding coy. Mana si Faza jangan tidur dulu sama orang. Wah kan gua tambah digituin, gua pengen kabur dari rumah anjing. Cuman ternyata masuk angin. Iya. Tuh kan. Makanya ini kan gejalanya hampir sama nih. Iya. Gitu. Nah, ya lu pada gimana sih menanggapi itu? Maksudnya Harus tetap ini dong. Menanggapi gitu. Harus tetap aware. Maksudnya yang kayak tadi Faza itu walaupun adik ya. Kita tuh harus tetap jangan meremehkan gitu. Jadi jangan itu mah paling gitu. Jangan gitu. Itu harus benar-benar dari yang sakit atau lingkungannya langsung ya udah kita cek atau misalkan gimana gitu. Bahwa kita jangan meremehkan virus ini gitu. Ini tuh virus yang cukup penyebarannya kencang banget. Makanya kita harus tetap, teman-teman juga, kita tidak bersalaman tuh bukan berarti nggak friend gitu. Iya gitu, tidak mengurangi rasa hormat kita, respect kita sama orang lain Ya, gitu. Ya kurangnya baper lah ya. Ya gitu, jadi jangan ngerasa diajak salaman nggak mau. Oh, dasar lu lebay. Lu yang bego gitu loh. Apa salahnya mencegah sih? Iya. Gitu. Jangan sampai melakukan hal kecil konyol, efeknya gede. Iya. Barusan nggak ada teman kita datang juga nggak cuci tangan dulu kayaknya. Ya, nggak sadar diri aja. Nggak sadar diri dia. Datang langsung main Mobile Legend gitu kan. Ya, memang gua akuin itu. ini pasti agak kaget sih. Orang maksudnya yang tadinya biasa untuk bertatap muka, salaman dan sebagainya, pasti agak kaget untuk melihat kayak gitu. Pasti awalnya gua juga mikir sebagai orang open mind, lu pasti bakal pikir apa sih lu? Lu judging kayak gitu. Nggak bisa lu sakit mah sakit aja, pegangan tangan aja. Pasti ya, maksud gua gak sedikit juga gitu orang ada pikiran ke sana ya. gitu. Jadi maksud gua harus dibedain itu open mind bodoh dengan open mind pintar gitu. Ya, open mind sometimes open mind can be stupid. Ya. Anjay. Nah, That's right baby katanya kocak. Tapi tetap dong. Tapi yang kayak tadi Reja itu juga yang sebagai mungkin kayak Rejanya yang tadi batuk atau flu ya. Tolong itu juga sadar diri gitu. Jadi penggunaan maskernya terus jadi jangan kita kayak gini loh, kita ngejudge orang lain ngejudge kita misalkan lagi flu, orang lain ngejudge kita bahwa mana flu diperiksa dong gitu. Terus kita nganggap bahwa dia ini ngapain sih mana lebay. Ya. Kitanya juga sadar diri gitu, bukan berarti dia open mind kayak gitu. Sebenarnya itu bukan open mind tentang open mind, tapi maksudnya itu tentang kesadaran tentang itu ada virus yang sedang menyebar gitu. Nah itu teh jadi dia ngomong gitu tuh bukan berarti ngejudge gitu. Dan kita pun nyadar sadari saat dia ngomong kayak gitu
kitanya tuh harus menjaga diri biar orang lain tidak parno. Karena itu emang benar-benar. Gua aja kadang kalau lagi diam gitu, kalau gua kan ada lagi bersin kan. Bersin tuh udah anjing panik. Gua takut teman-teman gua nyangkanya gimana gitu. Tapi gua nerima kalau teman-teman ada nyangka gimana, guanya harus menjelaskan kalau gua ini ada alergi aja gitu. Kayak gitu. Jadi sama-sama saling mengerti aja. That's right. Gitu. Sometimes open mind can be stupid. Ya, maksudnya jangan maksud gua open mind juga. Wah, dulu tadi dia ngomong apa? Iya. Open mind can be stupid. Iya, maksudnya benar. Maksudnya jadi open mind juga nggak saklek gitu maksud gua tuh. Karena lu open mind berarti harus berpikir bahwa ketika lu dijudge kayak gitu berarti lu harus berpikir bahwa dia tuh nggak ngejudge gitu. Poin benar merahnya Ahdi benar. Udah itu. Yang paling penting kitanya sadar, yang Ahdi bilang kitanya sadar bahwa kalau misalnya kita bersin harus menjelaskan, jangan nunggu dulu. Aduh, ini corona, pergi dari rumah saya. Kan nggak kayak gitu kan. Jelaskan dan pakai masker lah. Betul. Nah itu masker. Pakai masker. Tolonglah gitu ya. Masker bener. Masker susah banget ya sekarang nyari. Itu dia. Poinnya di mana ada masker? Tapi gue pernah lihat gini loh di Indomaret. Jadi ada di pinggir kasir Indomaret atau Alfamart ada suka jualan ciki-ciki promo gitu. Iya. Di ciki-ciki promo itu ada ditempel juga masker. Satu piece. Kayaknya kita waktu itu lagi bareng ya di toko itu. Iya benar, yang barang itu. Iya kan? Iya. Jadi maksud gua tuh stok yang di ciki ada, tapi stok yang pack gitu nggak ada. Iya maksud gua tuh. Ya kita harus beli cikinya juga kalau beli masker. Ya, gitu. Tapi positifnya berarti itu tuh ada positifnya, si produsen atau si pemilik ciki itu dia menyadari bahwa masker ini susah. Jadi dia saat pembelian ciki ini, jadi itu strategi bisnis lah gitu. Dia memanfaatkan kondisi ini, tapi tidak semata-mata memanfaatkan dengan cara yang salah. Dia memanfaatkan dengan cara yang baik, dengan setiap pembelian produk akan diberikan gratis satu masker. Nah itu kondisinya bagus gitu. Kalau kita susah-susah nyari masker kan tinggal beli cikinya, memaksa kita untuk beli ciki, tapi kita mendapatkan positifnya ya kita dapat masker gitu. Karena emang susah cari masker, susah. Nah cuman kemarin gue baru dapat masker. Dari mana? Di Kimia Farma. Oh ada. Per hari itu kuota di satu orang satu. Satu orang satu. Ya gitu. Berdasarkan apa KTP? Berapa itu harga? Didaftarin gitu-gitu nama dan sebagainya. Jadi kalau besok kunjungan lagi dicek lagi kemarinnya. Berapa harganya? Sebutin nggak apa-apa emang. Apa-apa. 12.500. Anjir. Murah ya? Woblok, lu berada dari mana? Ya enggak, maksud gua untuk harga satuan masih oke lah. Biasa 2.000. Ya, hitungan 10.000 aja itu udah mahal loh, sumpah. Ya, tapi harus sadar diri dong, 12.000 tuh mungkin karena emang mencarinya sulit. Iya. Dan effort si Kimia Farma untuk mendapatkan ini tuh mungkin susah juga. Ya, Kimia Farma, mohon maaf nih, jadi diumumin ketemu, tapi memang harus pada tahu ya gimana. Ya mungkin maksud gua itu termasuk yang murah gitu. Lu lihat di Shopee, Tokopedia kan sempat kejadian 1.700.000. Iya, bahkan 500 juta ini kan maksudnya orang banyak yang akhirnya dibercandain juga gitu. Gue yakin nggak ada yang beli sih 500 juta, siapa yang beli? Tolong. Sama dengan saldo di ATM gue langsung habis semua tuh. Habis, ini kasihan. Langsung habis. Kalau kita kan bisa ya cara meninggi gitu. Cara meninggi itu gampang sebenarnya. Ya. Justru kalau meninggi yang kosong gampang kan. Ya kita terlalu ngalor gitu sebenarnya ya. Tolong lah, jadi kita corona. Ya. Corona ucapkan corona yang banyak dan social distance yang banyak ya. Ya, social distance dan corona. Ya itu yang kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya, kita bikin konten, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ini tolong jangan diambil negatifnya bahwa anjing enggak nyambung nih konten bangsat. Bukan kayak gitu. Kita mengisi waktu kita. Kita cuma ngasih tahu kita kegiatan. Ya beginilah. Ya gini gitu yang dilakuin saat sedang terjadi tapi jujur lah sebenarnya dari tingkat produktif itu kita tidak menurunkan sama sekali, benar-benar tidak menurunkan gitu. Kita walaupun daya beli lagi kurang gitu, kita tidak mengurangi produktivitas kita gitu. Kalau dari kita ya, karena kita yang bekerja di rumahan gitu, tidak mengurangi aktivitas kita, kegiatan kita gitu. Walaupun daya beli sedang kurang, kondisi di luar sedang mengalami musibah, tidak mengurangi itu gitu. Karena kita ngerasa kalau kita tidak melakukan ini, apalagi yang harus kita lakukan gitu. Bener ya bener banget, maksudnya kayak barusan Ahdi bilang tentang apa sih produktivitas gitu ya. Itu kan kalau misalkan konten lain, misalkan kita sebut MLI gitu. Iya. MLI seminggu sekarang sebulan bakal jadi upload 4 kali. Tuh, kenceng dong. Eksekusi kan kita udah sebelumnya sehari sekali nih. Sehari sekali. Masa kita mengikuti pergerakan ini kita bikin 1 hari 2?
Tadi MLI berapa sebulan 4 kali? 4 kali. Eksekusi sebulan 30 kali anjing. Upload tuh bayangin aja. Iya, gitu. Sebulan 30 kali. Itu kan itu kan sebelum corona. Iya, Sepakat kan kita sebelum corona bahwa eksekusi itu upload 1 hari sekali. Yang Ahdi bilang tentang produktivitas kita nggak menurun, setuju. Tapi kita nggak bisa naikin. Ya itu makanya. Sebenarnya kita ada beberapa plan untuk social distance ini, tapi kita lagi problemnya tuh emang apa ya, ada beberapa hal yang ternyata nggak gampang gitu. Kayak kita punya rencana waktu itu mau live streaming di YouTube gitu. Itu tuh sebenarnya rencana-rencana dieksekusi untuk apa ya? Kita tahu lah viewers atau subscriber kita juga belum gila, belum banyak. Ya cuman siapa tahu ada yang menikmati, ada yang menyaksikan. Ya kita tuh ingin menemani gitu. Kita kayak live streaming, kita apapun lah yang bisa kita lakuin untuk menemani gitu. Cuman ya karena ternyata live streaming kita ada beberapa gear yang ternyata kita belum sanggup ke arah sana. Ya udah gitu. Jadi akhirnya kita teman-teman nanti bisa inilah kirim aja ke alamat kita. Doain aja kita bisa terus produktif lah gitu. Teman-teman juga jangan berhenti untuk terus produktif, untuk terus berdoa, untuk terus sadar, untuk terus menjaga keluarga dan teman-temannya. Gitu lah. Yang penting ya kalau kata gua jangan takut apa aktivitas yang kita lakuin itu nggak berfungsi untuk orang lain. Nggak ada masalah sama itu gitu. Maksud gua tuh jangan berpikir dulu kemana-mana bahwa kegiatan gua tidak bermanfaat untuk orang lain, tidak bermanfaat untuk si ini, untuk si itu. Pikir aja dulu aktivitas buat diri sendiri gitu. Contoh kan banyak kayak di rumah olahraga juga bisa gitu. Benar. Olahraga lu lari di tempat gitu atau apalah. Lari di tempat. Ya. Jadi jangan terlalu jauh lah. Dengan melakukan social distance itu tuh kita udah efeknya gede loh. Itu tuh kita sudah membantu banyak orang agar si virus itu tuh tidak tersebar melalui kita. Nah, itu aja udah benar. Itu tuh udah positif loh. Positif apalagi kita melakukan hal-hal yang jauh lebih banyak, lebih positif gitu. Ini aja kita dengan mengikuti social distance ini, kita tuh udah melakukan pergerakan yang positif. Gitu. Dan corona ya. Maksudnya sekarang lagi banyak juga yang positif corona kan. Ya gitulah. Ya oke. Paling segitu aja videonya teman-teman. Buat hari ini. Jangan lupa saksikan video kita sebelumnya di sini. Kayaknya itu dong di sana. Salah kan? Nggak yang benar semua. Kita udah 70 video, masa nggak apa-apa. Sini. Oh sini. Reza dong. Sini. Di sini, di kanan. Sini. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton video di sebelah sini. Hah? Tangannya Anda kenapa? Kan pakai jempol nunjuk lebih sopan. Tapi kan pas jepit kan bisa gini aja nih. Ya, Kepala dia Kang. Ya. Tonton videonya di sebelah sini. Nah, Bisa juga gitu. Jadi kita mengarahkan pakai mata. Emang siapa yang mau nge-add cardnya? Gak akan ada yang mau add card. Tapi kalau misalnya memang kita rencana untuk melakukan hal itu, tinggal kita lakuin kok. Gitu. Jangan lupa dong follow ini sosial media kita ya. Sama sosial media eksekusi juga. Instagramnya eksekusi di follow nih. Kita akan rajin update juga di sana untuk ya kalau kita nanti sempat kita akan bikin beberapa konten video pendek juga ya di Instagram. Atau enggak kita akan share video terbaru kita yang akan diupload di Instagram gitu. Wah iya banget nih karena yang Adi bilang barusan nih konten-konten Instagram, konten-konten pendek itu karena dia mengeditnya keren kan. Kita tuh jadi eksekusi itu semua kita saling gitu. Satu fokus konten per hari, satu konten per hari, yang satu konten Instagram full. Ya. Lihat aja sekarang eksekusi video Instagramnya kan sekarang udah sampai berapa ya? 3 om. Ya terus ya follow konten pribadi juga gitu karena biar kalian tahu gitu aktivitas keseharian kita gitu. Iya benar, nggak apa-apa. Follow sosial media kita juga di sini nih. Anjing nggak gawean wae goblok. Enggak, maksudnya biar teman-teman bisa tahu gitu seberapa miskin kita gitu. Gak ada yang menarik. Instastory cuman bisnis doang isinya anjing. Gak ada di mall GI, gak ada. Ya oke, kita tutup cukup sekian saja. Stay safe teman-teman semua. Indonesia bisa menghadapi corona. Indonesia bisa. Eksekusi pamit undur diri. Aska Valianda. Reza Ramadan. Mari Ahdi. Ciao. Peace out.